Luar angkasa adalah sebuah tempat yang menarik untuk dijelajahi. Menjelajah ruang angkasa tidak semudah menjelajah tempat-tempat di bumi. Untuk menjelajah ruang angkasa, kita perlu menjadi seorang astronot. Sebelum lanjut, orbitkan dulu jari Anda untuk subscribe channel Orbit X ini. Tekan juga loncengnya agar Anda tidak ketinggalan pesawat kami saat ngorbit. Like, komen, dan share juga video ini. Kata astronot berasal dari bahasa Yunani, yaitu astron dan nautis. Astron artinya bintang, sedangkan nautis artinya penjelajah. Astronot atau disebut juga dengan istilah antariksawan. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia, astronot disebut dengan angkasawan. Astronot merupakan sebutan untuk orang yang sudah memenuhi pelatihan penerbangan antariksa untuk memimpin, menerbangkan, atau jadi awak pesawat antariksa. Astronot adalah sebuah profesi yang memungkinkan kita untuk menaiki pesawat ulang-alik dan menjelajah keluar angkasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, astronot adalah awak pesawat ruang angkasa, kosmonot, dan antariksawan. Menurut buku Berpetualang dengan Pesawat Ruang Angkasa oleh C.P. Suherman, istilah astronot adalah sebutan bagi orang yang telah menjalani latihan dalam program penerbangan antariksa. Seorang astronot biasanya memimpin, menerbangkan pesawat, atau menjadi awak pesawat ruang angkasa. Lantas apa tugas astronot? Nah, bagi yang sedang ada tugas untuk mencari tahu tentang apa itu tugas astronot, berikut ini bocorannya. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi ruang angkasa. Mengamati dan mendokumentasikan lingkungan tempat tujuan di luar angkasa. Mengatur satelit untuk kebutuhan teknologi dan komunikasi seluruh negara di dunia. Mengambil beberapa sampel atau benda penting dari sana untuk dibawa kembali ke bumi kemudian dipelajari. Membuat laporan mengenai semua kejadian yang terjadi di ruang angkasa. Sekarang mari kita bahas tentang gaji astronot. Berbicara mengenai gaji astronot, apakah sudah sesuai UMR atau belum? Kami sudah ubek-ubek beberapa sumber yang tentunya terpercaya. Berikut selengkapnya. Semua astronot Amerika Serikat saat ini berafiliasi dengan NASA. Jika masih ada pangkat militer, upah akan diberikan sesuai dengan kelanjutan militer dan kemudian NASA akan mensubsidi. Jika astronot adalah kontrak lanjut dari pensiunan militer atau talenta top yang direkrut dari sektor swasta, NASA akan membayar upah subsidi. Upah astronot tidak tetap dan setiap tugas berbeda akan memiliki upah berbeda tergantung dari misi yang mereka emban. Ya iyalah, kalau di pesawat luar angkasa itu dia cuma jadi cleaning service, tentu upahnya beda dengan supirnya. Kita lanjut mengenai gaji astronot. Kita ambil patokannya dari NASA. Astronot NASA, upah minimumnya per bulan bisa mencapai $450.000 Amerika atau setara 6,4 miliar rupiah. Hingga tertinggi bisa mencapai $860.000 Amerika Serikat atau setara 12 miliar rupiah. Ini per bulan. Ya, per bulan. Namun ada rata-ratanya. Jika astronot datang ke luar angkasa atau stasiun luar angkasa untuk melakukan tugas, gaji rata-rata bisa mencapai $170.000 Amerika Serikat atau setara 2,4 miliar rupiah. Jangan cuma lihat gajinya, lihat juga risikonya. Risiko melakukan misi ruang angkasa sangat tinggi, mulai dari peluncuran roket ke stasiun ruang angkasa, pemeliharaan, dan tugas lain. Risiko hidup sangat kecil, maka upahnya tinggi. Hingga saat ini hanya ada 400 astronot di seluruh dunia. Padahal populasi manusia ada sekitar 7 miliar orang. Meskipun upah tinggi yang ditawarkan menjadi astronot,
para astronot tidak mengincar gaji. Ini sih mudah saja dipahami. Tentu orang yang sudah pada level sebagai astronot, kehidupan ekonominya juga sudah sangat mapan. Singkatnya, mereka bukan orang miskin lagi. Mereka para elit yang terpilih dari penyaringan demi penyaringan, memiliki misi berbeda. Mereka lebih mementingkan penghargaan serta menghasilkan penelitian ilmiah. Mereka ingin memiliki kontribusi positif pada perkembangan umum dan kepentingan umat manusia. Mulia sekali ya kerja seorang astronot. Tidak heran, gaji astronot pun setinggi langit. Bagi mereka kehormatan adalah hadiah terbesar. Berbicara mengenai astronot, ternyata sebutan untuk mereka berbeda-beda di beberapa negara. Ada yang menyebut kosmonot, spasionot, bahkan ada yang menyebut taikonaut. Duh, yang ini nggak enak banget kedengarannya. Taikonaut. Berikut ini sebutan-sebutan mereka. Antariksawan, ini adalah sebutan astronot untuk negara tercinta kita ini, Indonesia. Astronot, ini adalah sebutan untuk antariksawan Amerika Serikat. Kosmonot, ini adalah panggilan untuk antariksawan Uni Soviet yang selanjutnya dilanjutkan oleh Rusia. Taikonaut. Taikonaut adalah panggilan tidak resmi untuk antariksawan Republik Rakyat Tiongkok. Spasionaut. Ini panggilan untuk antariksawan yang kadang digunakan oleh Perancis. Angkasawan, panggilan untuk antariksawan Malaysia. Viomanaut, panggilan untuk antariksawan India. Sisunauti, panggilan untuk antariksawan Finlandia. Parastronaut, panggilan untuk antariksawan penyandang disabilitas. Menjadi astronot adalah pekerjaan yang menjadi impian banyak orang. Berikut ini beberapa fakta menarik dari astronot. Syarat berat jadi astronot. Astronot adalah orang yang bekerja di angkasa luar. Sebelum ke angkasa luar, astronot harus menjalani latihan penerbangan angkasa luar. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk ikut latihan penerbangan angkasa luar. Di antaranya harus memiliki gelar sarjana teknik, sains, matematika, atau kedokteran. Selain itu, calon astronot juga harus memiliki pengalaman 3 tahun atau setidaknya memiliki 1000 jam terbang sebagai pilot pesawat jet. Karena itulah, profesi astronot adalah pekerjaan yang keren sekaligus menantang. Pakaian khusus astronot. Pakaian kerja seorang astronot ada 2. Pertama, baju yang dipakai di dalam pesawat saat dalam perjalanan dari bumi menuju stasiun angkasa luar. Yang kedua, baju yang dipakai saat beraktivitas di luar pesawat angkasa luar. Untuk baju kerja yang dipakai di luar pesawat, tentunya lebih berat karena dilengkapi berbagai peralatan yang menjamin keselamatan saat bertugas di luar pesawat. Antara lain, penyedia oksigen, pengatur tekanan dan kelembaban udara. Beratnya sekitar 127 kg. Tentunya ini sangat berat sekali kalau dipakai di bumi. Untungnya dipakai bukan di bumi. Pakaian astronot akan terasa ringan karena tidak adanya gaya gravitasi di angkasa luar. Pakaian astronot juga harus berwarna putih karena warna putih bisa memantulkan berbagai radiasi yang mengenai astronot saat bertugas. Dan warna putih juga mudah terlihat saat berada di luar angkasa yang gelap. Larangan membawa makanan tertentu. Di ruang angkasa ada beberapa makanan dan minuman yang dilarang dibawa, yaitu susu segar, roti, gula, lada, garam, dan minuman bersoda. Sebab kalau membawa roti misalnya, remahannya bakal melayang-layang di dalam pesawat sehingga bisa mengenai mata astronot dan mengganggu peralatan penting di pesawat. Begitu pula dengan serbuk lada, gula, dan garam. Nah, kalau susu segar tidak bisa dibawa karena di pesawat tidak ada kulkas untuk menyimpannya. Sedangkan minuman bersoda berbahaya untuk para astronot karena sulit tertelan saat diminum. Astronot jadi lebih tinggi.
Tubuh astronot bisa bertambah tinggi sekitar 2 hingga 5 cm saat di angkasa luar. Namun kadang-kadang penambahan tinggi itu juga disertai dengan sakit punggung. Kok bisa tubuh bertambah tinggi di angkasa luar? Tulang belakang manusia memang bisa mengembang, akan tetapi saat di bumi tertekan oleh gaya gravitasi, sedangkan saat di angkasa luar tidak ada gaya gravitasi. Mengenai tubuh astronot akan bertambah tinggi saat di angkasa luar, mungkin sampean bakal timbul pertanyaan edan. Apakah si Otong juga ikut panjang? Wong edan, silakan jadi astronot ki biar tahu.